Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafif Komarwa, bisa dipanggil Mr. Hafif nanti ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi UTBK khususnya tahun 2020 ya. Yang pertama, untuk UTBK ini tersendiri itu ada 3 materi pokok ya. Yang pertama ada deret, ada aritmatika, kemudian ada aljabar, dan yang terakhir tentunya ada matematika dasar ya. Nah, pertama kita akan membahas deret terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kunci. Kuncinya apa untuk mempelajari deret? Yaitu harus memahami tentang pola bilangan. Ya, di sini saya sudah tuliskan beberapa pola bilangan ya. Yang pertama, pola bilangan yang pertama itu adalah aritmatika tingkat 1 ya. Aritmatika tingkat 1 artinya apa? Dia bedanya ini 2, 4, 6, 8, 10. 2 ke 4 dia mempunyai selisih 2 atau plus 2. 4 ke 6 dia juga plus 2. 6 ke 8 juga plus 2. Plus 2. Nah, berarti suku selanjutnya ditambahkan dengan 2. Artinya di sini jawabannya 12. Ini untuk aritmatika tingkat pertama. Kemudian yang kedua ada aritmatika tingkat 2 ya. Sama seperti yang tadi, kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Misal disuruh mencari suku setelah angka 22 ini. Jadi 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 8 itu plus 4, kemudian 8 ke 14 itu plus 6, ini plus 8. Kalau tadi aritmatika tingkat 1 dia plus 2, semuanya plus 2. Nah, bedanya dengan aritmatika tingkat 2, yang sama itu yang bawahnya lagi. Jadi selisihnya selisihan. Jadi ini plus 2, ini plus 2, yang ini juga plus 2. Artinya yang di sini berapa? Plus 2, artinya di sini 10 plus 10. Jadi setelah bilangan 22 itu adalah plus 10, 32. Kemudian yang ketiga ada pola geometri. Kalau tadi aritmatika dia mempunyai beda, kalau geometri dia punya rasio. Artinya rasio itu hasil bagi. 3 dibagi 1 itu 3, kemudian 9 dibagi 3 itu juga 3, 27 dibagi 9 juga 3. Itu namanya rasio. Nah, ini dikali 3 kali 3 kali 3, maka yang ini juga dikali 3, hasilnya 81. Ini untuk pola geometri. Yang kedua, yang selanjutnya yang keempat, maksud saya ada yang namanya pola sekawan. Artinya sekawan itu dia mempunyai kawan ya. 1 ke 4 dia plus 3, 4 ke 7 dia juga plus 3, maka ini kawannya pasti yang lompat 1 angka lagi ya. Berarti plus 3 plus 3, 7 plus 3 itu 10. Kemudian untuk mengisi titik-titik yang ini adalah kawannya suku genap ya. Kalau yang tadi itu suku ganjil, suku ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Sekarang suku yang genap ya, 2, 4 itu plus 2, maka yang ini juga plus 2. Jadi suku yang genap selisihnya 2, suku yang ganjil selisihnya 3. Jadi di sini jawabannya 2. Jadi jawabannya semuanya adalah 6 dan 10. Kemudian dari materi UTBK yang kedua yaitu ada aritmatika. Kuncinya di sini untuk mempelajari aritmatika yaitu kalian harus bisa memodelkan soal cerita. Di sini ada example contohnya 4 tahun yang lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Perbandingan umur Lisa dan Dewi sekarang. Nah, yang pertama kita lakukan apa dalam soal aritmatika ini? Yang pertama kita harus memberikan pemisalan ya. Jadi umur Lisa, misal dalam soal ini umur Lisa kita misalkan dengan L, kemudian umur Dewi kita misalkan dengan D. Ya, kemudian dari soal yang pertama coba dibaca ulang. 4
tahun yang lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. Jadi 4 tahun yang lalu pasti kan dikurangi 4, maka di sini N min 4 sama dengan 1/6 D min 4 karena dia 4 tahun yang lalu ya. Kemudian kita beri nama ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada 10 tahun yang akan datang. Artinya 10 tahun yang akan datang berarti dipluskan 10 atau dijumlahkan 10. Umur Lisa setengah umur Dewi. L plus 10 sama dengan setengah D plus 10. Kita beri nama dia persamaan 2 ya. Nah, kemudian dari persamaan pertama kita rubah bentuknya ya. Jadi bentuknya 6 kita pindahkan ruas. Jadi 6L semuanya dikali 6, 6L 4 min 4 kali 6 min 24. Jadi di ruas kanan sisa D min 4 ya. Artinya di sini 6L min 20. Dari mana 20? Min 4-nya kita pindah ke ruas kiri jadi positif. Jadi min 24 ditambah 4 itu hasilnya min 20. Jadi kita di sini punya persamaan 3. Nah, setelah mendapatkan persamaan 3, kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2. Jadi saat kita menjumpai D di persamaan kedua, kita ganti dengan 6L min 20. Artinya substitusi itu adalah mengganti ya. Jadi persamaan kedua L plus 10 sama dengan setengah. Karena dia D, ada D di sini, maka D-nya kita ganti 6L min 20 plus 10. Kemudian 2-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi kali. Jadi 2L, maaf ini 20 ya, 2L plus 20 sama dengan 6L min 20 tambah 10 itu min 10 ya. Jadi kita mendapatkan di sini yang N kita jadikan satu ruas ya. Jadi 2L dikurangi 6L itu jadi min 4L. Kemudian untuk ini min 20 ya. Jadi untuk L-nya itu sama dengan 5. Karena sudah ketemu L-nya sama dengan 5, kita cari untuk D-nya. D-nya tadi sudah diketahui bahwa D sama dengan 6L min 20. Jadi D sama dengan 6L min 20. 6 kali 5 itu 30 min 20, hasilnya adalah 10. Jadi untuk Lisa dibanding dengan Dewi itu 5 banding 10 atau 1 banding 2. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah aljabar. Nah, untuk aljabar sendiri kita di sini ada kuncinya, yaitu harus memahami konsep operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan maupun pembagian. Di sini contoh 12% dari 25 adalah titik-titik ya. Nah, kalau ada kata-kata dari itu artinya dikali ya. Jadi jawabannya 12% atau per 100 ya, dikali dari diganti kali 25 sama dengan, nah 100 dan 25 sama-sama kita bagi 25, yang 100 kita dapat 4, yang 25 kita dapat 1 ya. Kemudian di sini sisa 4, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi 12% dari 25 itu adalah 3 ya. Kemudian materi yang terakhir untuk UTBK 2020 itu matematika dasar. Tentunya untuk kunci untuk memahami matematika dasar, kalian harus tahu bab-bab atau pokok-pokok pembahasan di matematika di SMA kalian ya. Nah, di sini saya ambil sampel yaitu tentang fungsi inverse ya. Jadi kita di sini mencari inverse dari suatu fungsi. Misal di sini ada soal jika f(x) sama dengan 2x plus 3 per x plus 2, maka untuk f inverse x-nya, jadi ini f min 1x itu artinya f inverse dari fx ya. Caranya gimana? Yang pertama, fx-nya itu kita sama dengan y, ganti y, kita ganti dengan y.
Jadi persamaannya jadi Y sama dengan 2X plus 3 per X plus 2. Ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kalikan silang. Ya. Jadi X plus 2 kita kalikan dengan Y. Jadinya XY plus 2Y. Sama dengan apa? 2X plus 3. Kenapa? Karena di sini Y-nya per 1. Kalau dikali silang maka nanti dikalikan 1, 2X plus 3-nya. Dan itu akan menghasilkan nilainya itu sendiri ya. Kemudian yang punya X kita jadikan dalam satu ruas. Di sini kan ada 2X. Ya, kita pindah ke ruas kiri. Kemudian yang tidak punya variabel X kita pindah ke ruas kanan. Ya, jadi kita punya XY min 2X 3 min 2Y. Karena 2Y ini positif, pindah menjadi min 2Y, jadi negatif. Nah, dari XY min 2X, ya, dia kan sama-sama punya X. X-nya kita keluarkan, ya. Jadi X buka kurung, ya, XY dibagi X hasilnya Y, min 2X dibagi X hasilnya min 2. Jadi yang sebelah kanan tetap, ya. Nah, sekarang lanjutnya kita jadikan X sama dengan, jadi Y min 2. Karena ini operasinya perkalian, kalau ini pindah ruas jadi dibagi, ada di bawah. Jadi untuk X sama dengan 3 min 2Y per Y min 2. Nah, setelah ketemu X sama dengan, maka kita bisa mencari inversnya. Dengan apa caranya? Kita rubah Y menjadi X. Jadi F inverse X-nya adalah 3 min 2 X per X min 2. Ini inversenya. Jadi kalau untuk mencari inverse, intinya jadikan X sama dengan apa? Ya. Kemudian nanti Y-nya kita rubah menjadi X. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi UTBK 2020. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang menonton video ini. Salam Obama, go ALC, go prestasi.